Halo para rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Ada kabar gembira di kalangan pecinta film. Pastinya ada film baru yang rilis baru-baru ini, yaitu film War of Man. Secara keseluruhan film ini mampu membuat para penontonnya ikut tegang dan terkagum-kagum. Bagaimana tidak, film ini mampu menyajikan adegan-adegan action dengan baku tembak yang sangat menegangkan. Selain menyajikan unsur action yang memukau, War of Man juga dibalut dengan cerita yang menarik dan tidak mudah untuk ditebak para penonton. Seperti saya contohnya, akan dibuat penasaran dengan aksi-aksi yang tidak terbayangkan. Selain itu, film War of Man juga memiliki pesan moral yang cukup kuat, yakni tentang kasih sayang orang tua kepada anaknya. Namun pada suatu hari anaknya tewas dalam peristiwa perampokan Vertigo hari itu. Namun ini terus mencari pelaku yang telah membunuh anaknya itu. Bagaimana kelanjutannya setelah yang satu ini? Film dibuka dengan adegan-adegan perampokan truk oleh sekelompok orang yang disertai dengan baku tembak. Uniknya, adegan menegangkan ini ditampilkan dalam POV, layaknya kamera pengawas dalam truk yang membawa uang jutaan dolar tersebut. Penonton bisa jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, karena selain adegan perampokan, ada keributan lain di luar truk, di mana faktanya bisa terjawab pada adegan-adegan selanjutnya. Cerita beralih ke kantor Vertigo. Di sana ada seseorang yang ingin bergabung di perusahaan itu. Ia adalah pemeran utama di sini, yaitu Patrick Hill. Sebut saja Mas H. Di situ dijelaskan bahwa tujuan Vertigo adalah mengangkut uang dalam jumlah besar lintas LA dalam truk lapis baja dengan pengamanan ketat. Namun pada beberapa hari yang lalu mereka dirampok oleh beberapa orang bersenjata lengkap dan dua penjaganya pun gugur beserta seorang warga sipil. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang bernama Bullet. Ini dia orangnya. Bullet menegaskan untuk diterima bekerja di sini syaratnya ia harus berlatih menembak target. Ia harus mengenai 70% target agar bisa lolos. Dimulai dengan olahraga ringan seperti jalan di tempat, angkat besi, menembak target, dan mengemudikan mobil. Tak lama kemudian, latihan pun selesai dengan skor 70% tepat memenuhi standar. Di ruangan loker, Bullet memperkenalkan Mas H ke rekan kerjanya, namun mereka tidak memperdulikannya. Bullet juga memperkenalkan Bob dan Boy SWAT, namun Boy terlihat meremehkan Mas H. Mas H pun kembali meremehkan Boy, sampai-sampai ia tersinggung lalu pergi dari situ. Setelah itu, Mas H dan Bullet segera menyiapkan barang bawaan yang akan dibawa ketika bekerja, seperti pistol untuk berjaga dan berbagai barang penting lainnya. Di hari pertama bekerja, Mas H ditugaskan bersama Boy dan Bullet. Di jalan, Boy menakut-nakuti Mas H tentang pekerjaan yang berbahaya untuk orang biasa. Namun Mas H tampak biasa saja mendengarnya. Mereka mengantarkan uang dari hotel ke Bank Amerika, dan pekerjaan pertamanya itu pun selesai. Saat akan pulang, Bullet mengajak Mas H untuk minum bir dan bermain biliar. Ini adalah tradisi mereka untuk mempererat tali silaturahmi. Mas H pun izin untuk absen sebentar. Di sana ia melihat kartu identitas para pegawai yang terpampang di samping absen. Ia pun seperti mengingat sesuatu, namun entahlah. Saat di tempat biliar, di situ ada seseorang yang bernama John. Ia dipecat karena suatu sebab yang saya tidak ketahui. Namun Mas H lah yang menggantikannya. John ini terus dipanas-panasi oleh teman-temannya tentang pekerjaannya yang dialihkan ke Mas H. Lalu tiba-tiba saja John ini mencoba untuk memancing emosi Mas H. Untungnya Mas H ini orangnya penyabar. Pada keesokan harinya, Dave, Mas H, dan Bullet akan mengantarkan uang. Namun Dave kesal karena Bullet tidak kunjung kembali. Lalu Dave ini menghubungi Bullet melalui walkie-talkie. Terdengar suara keributan dan sebuah ancaman dari perampok. Mereka harus memberikan uang yang mereka bawa supaya Bullet selamat. Sontak Dave pun panik dan bingung harus berbuat apa. Dave yang panik pun ingin kabur meninggalkan Bullet.
Lalu Mas H menenangkan Dev dan menuruti apa yang diminta oleh sang perampok. Sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan, terlihat Bullet yang tengah disandra oleh perampok, dan mereka pun meminta uang yang dibawa petugas Vertigo. Di sini Mas H melemparkan kantong yang berisikan uang itu ke dalam mobil milik perampok tersebut, dan tiba-tiba Who'd you work for? Fucking dick. What did you say? Fucking dick. Suck your own dick. pada keesokan harinya Mas H sedang diinterogasi oleh petinggi Vertigo. Beliau sangat terkejut karena Mas H menghabisi semua perampok tanpa mengalami luka, sementara penilaian latihan menembaknya waktu itu di bawah rata-rata. Jawaban Mas H sangat simpel, yaitu membunuh atau dibunuh. Lalu Mas H diperlihatkan rekaman CCTV tentang perampokan sebelumnya yang merenggut 2 karyawan Vertigo dan 1 warga sipil. Saat melihat rekamannya, sepertinya Mas H mengetahui kejadian perampokan kala itu. Saat ditanya, beliau mengaku perampokan ini tidak ada kaitannya dengan perampokan kala itu. Para kru yang mengalami perampokan akan diliburkan 1 bulan untuk terapis mental. Lalu Mas H ini menolaknya dan ingin terus bekerja. Tak lama kemudian pemilik perusahaan menemui Mas H. Ia sangat kagum pada Mas H karena aksi heroiknya itu, dan ia akan menaikkan pangkat jabatan Mas H di Vertigo. Singkat cerita, pada keesokan harinya di ruangan truk semua memuji Mas H karena aksi heroiknya tempo lalu. Mas H dan Bullet kembali bekerja untuk mengantarkan uang ke Bank Amerika. Namun tiba-tiba saja mereka dicegat oleh sekelompok perampok. Dan saat Mas H keluar dari truk, tiba-tiba saja para perampok itu lari ketakutan melihat beliau, seolah mereka mengenali si Mas H tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Saat akan pulang, tiba-tiba saja Mas H diajak minum bir oleh Dana di rumahnya. Ketika Dana tidur, lalu Mas H membangunkannya dan menginterogasi Dana bagaimana uang sebanyak itu ada di rumahnya. Namun Dana tidak menjawab pertanyaan Mas H sampai Mas H ini melepaskan tembakan peringatan. Dana yang ketakutan pun mengakui bahwa ia mencuri uang pensiunannya dari Vertigo dan Dana tidak bersangkutan dengan perampokan itu. Lalu Mas H meminta informasi apakah ada orang dalam yang bersekongkol dengan perampok. Namun Dana sama sekali tidak mengetahui hal itu. No. Dan kita mundur di 5 bulan sebelum kejadian. Mas H dan Dogi akan menonton pertandingan, namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari anak buahnya. Karena yang lain sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing, terpaksa Mike memerintah bosnya yaitu Mas H. Ia mendapat tugas untuk mengawasi arah laju truk Vertigo itu berbelok ke arah mana. Sesampainya di lokasi, Mas H pun mampir ke kedai makan cepat saji di sekitar lokasi. Dan tak lama kemudian mobil Vertigo pun keluar dan berbelok ke arah kanan. Dan inilah perampokan seperti di awal film tadi. Dogi pun melihat 2 karyawan Vertigo tewas ditembak. Saat Mas H kembali, betapa terkejutnya ia melihat Dogi ditembak oleh salah satu orang perampok yang bernama John. Namun Mas H ikut ditembaki oleh John. Dan scene pun berpindah di 3 minggu kemudian. Terlihat Mas H dirawat di sebuah rumah sakit. Saat ia tersadar, ia sangat terpukul karena anak kesayangannya telah mati tertembak. Dan ia langsung ditinggalkan istrinya karena ia mengira Mas H lah yang membunuh Dogi. Wasn't my work, Jane. You killed our son. You are a cold. 3 anak buah Mas H yang tentunya bukan orang sembarangan. Mereka takut Mas H marah kepada mereka karena telah meminta tolong sampai membuat anak sematawayangnya Mas H itu tewas.
Namun ia hanya menyalahkan dirinya sendiri dan akan mencari siapa yang telah membunuh anaknya sampai tewas. Sebelum Mas H sadar, rupanya anak buahnya sudah mencari pelaku yang telah membunuh Doggy, namun belum kunjung ketemu. Mas H hanya perlu menemukan satu nama dan ia akan membunuhnya sendiri. Dan Mas H beserta anak buahnya pun terus mencari serta membumi hanguskan atau menghabisi para kriminal untuk menemukan penjahat itu. Understood. Don't ever play with guns. Good for you. You're still gonna give me a name. Gashi Brothers. Give him 200 grand. Give the ghost and let him go. Sampai Mike mengatakan tidak mungkin mereka terus-menerus membantai perampok yang tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Doggy dan meminta Mas H untuk berpikir jernih. Lalu Mas H meminta kepada anak buahnya yang lain untuk merubah semua data diri Mas H dan mengganti nama menjadi Patrick Hill. Di mana dengan cara itu, ia dengan mudah melamar kerja di Vertigo. Kirsty, one more thing. Read the coroner's report. Pada keesokan harinya, ia mendaftar menjadi karyawan di Vertigo. Dan ternyata selama ia bekerja di Vertigo, ia terus mencari informasi orang dalam yang bersangkutan dari perampokan yang menewaskan anaknya kala itu. Mas H sangat yakin bahwa ada orang dalam yang membantu perampok itu. Di lain provinsi, ini dia para perampok yang Mas H cari-cari. Dan diketahuilah perampok itu diketuai oleh Jackie. Dan ini John, orang yang Mas H cari. Uang hasil merampoknya kemarin sudah pada habis. Dan mereka berencana merampok pengusaha kaya Afghanistan yang tinggal di kota itu. That is what washed it through the system. I got hit over the head and lost my... That's what we get. Yes, motherfuckers. What's your driver's name? Chad. Chad horrible name. Just checking everything says it should be. Mereka pun terus merampok dan sampai di hari ulang tahun pemimpin mereka, Jack. Di situ mereka merayakannya. Dan untuk kado ulang tahunnya, mereka berencana untuk merampok truk lapis baja milik Vertigo yang membawa uang sebanyak 6 juta US dollar. Terlihat mereka pun menyiapkan persenjataan lengkap. Present for you. Is the intel good? One of us. Served under me back. Dan hari H pun tiba. Di situ mereka menyamar menjadi petugas proyek pembangunan jalan tol. Mereka beristirahat sembari menunggu instruksi penyergapan. Tak lama kemudian, datanglah mobil milik Mas H. Mas H tampak keluar meninggalkan anaknya Doggy di dalam mobil. Di situ Jack memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan orang di dalam mobil. Dan kejadian seperti di awal pun terjadi. Terlihat mobil Vertigo yang berbelok ke arah kanan, yang langsung dihadang oleh truk semen. Perampokan pun terjadi. Terlihat dua karyawan Vertigo disandra. Ternyata ia sempat akan memberontak. Namun mereka langsung ditembak oleh John. Dan Doggy yang disandra pun langsung ditembak mati oleh John. Terlihat Mas H berlari untuk menyelamatkan anaknya pun ikut ditembak oleh John. Incoming on the right. What the fuck? Let's go. Move. 3, take his gun. Okay, we got 1 minute. Scene pun berpindah di 5 bulan kemudian. Di situ terlihat Jack beserta anak buahnya pun berencana merampok truk Vertigo secara besar-besaran untuk terakhir kalinya sebelum mereka pensiun. Jack mengatakan ada kabar dari orang dalam yang bekerja di Vertigo. Mereka akan mengantarkan uang yang sangat banyak, yaitu 150 juta US dollar pada hari Black Friday. Namun Jack tidak menjamin mereka bisa berhasil, soalnya ia berencana untuk menyerang langsung di depot atau markas Vertigo. On this one. There is no guarantee of success on this one. Sebelum beraksi, Jack pun sempat berpamitan kepada keluarganya bahwa ia akan pulang telat. Di depot Vertigo, Terry bilang pada hari ini adalah Black Friday. Para pekerja akan mengantarkan uang sebanyak 180 juta dolar lebih yang ada di depot dan menyuruh seluruh pekerja lebih waspada. Terlihat Bola dan Mas H pergi mengambil uang untuk dikumpulkan di depot Vertigo. Di tengah perjalanan pulang, Bolat menceritakan sesuatu tentangnya yang intinya ia adalah pengkhianat perusahaan dan bekerja sama dengan para perampok yang menewaskan 2 pekerja dan 1 anak. Bolat menegaskan Mas H jika ia ingin selamat, Mas H hanya harus diam dan mengikuti perintah perampok. Karena hari ini Bolat dan para perampok akan merampok langsung di depot Vertigo.
Mas H pun menyetujuinya karena penyamarannya itu hanya mencari tahu siapa yang sudah membunuh anaknya. Bullet pun menghubungi Jack untuk menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Lalu ia pun mematikan kamera pengawas yang ada dalam truk. Bullet pun menjemput para perampok itu. Terlihat Mas H kedua tangannya diikat dan beberapa perampok masuk ke mobil lapis baja itu. Setelah itu mereka pergi ke depot. Be cool, Agent. 241. All good? Semua uang sudah terkumpul di sana dan perampok pun memulai aksinya. Mas H dan Bullet dijadikan sandera. Dave dan atasannya pun disandra. Para perampok pun meminta pintu keluar masuk dibuka dengan Bullet yang disandra. John pun menekan alarm tanda bahaya sampai baku tembak pun tak terelakkan. You use the fucking keypad! Down! Di situ terjadi perlawanan tak seimbang, di mana para perampok itu menggunakan baju lapis baja anti peluru. Dan satu persatu para penjaga pun tewas dalam baku tembak itu. Salah satu penjaga menghubungi tim SWAT khusus. Di sisi lain terlihat para perampok yang sibuk membereskan uang-uang itu. Tersisa satu perampok dan tiba-tiba terdengar salah satu rekan Mas H menembaki perampok. Mas H tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melawan perampok. Lalu Mas H membebaskan rekannya yang diikat. Want us to do whatever you fucking like. Terlihat Mas H menyamar menjadi salah satu dari mereka. Dan ia pun berhasil membunuh lagi seorang perampok. Ia pun terlihat memasukkan HP di salah satu tas uang itu yang bertujuan untuk melacak keberadaan orang yang telah membunuh anaknya nanti. Elvis. Come here. I'm not gonna hurt you. Di sisi lain Bullet yang berkhianat pun menembaki rekan-rekannya. Terlihat para perampok bersama Bullet membawa kabur uang-uang itu dengan menerobos blokade para polisi. Setibanya di suatu tempat terlihat si Jack, pemimpin perampokan itu tertembak. Saat Bullet tengah sibuk memindahkan uang, tiba-tiba John datang dan membunuh Jack. Di sini John berencana untuk berkhianat supaya ia dapat menguasai seluruh uang perampokan itu. Mereka membawa uang itu menggunakan ATV. Supaya polisi tidak curiga, mereka menyelundupkan uang itu keluar menggunakan mobil yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan tiba-tiba John membunuh Bullet dan membawa kabur uang itu. Too fucking slow. Scene pun beralih ke rumah mewah hasil uang rampokan milik John. Terlihat ia sangat menikmati uang haram tersebut. Namun tiba-tiba saja terdengar HP berbunyi dari dalam tas uang. Dan ternyata itu ponselnya Mas H yang sengaja memasukkan ponsel itu ke dalam tas uang guna melacak keberadaan si John. Tiba-tiba saja Mas H yang sudah berada di belakang John. Si John yang terkejut pun hanya bertanya-tanya dan bingung dengan maksud kedatangannya itu. Mas H pun tiba-tiba melemparkan surat laporan rumah sakit tentang kematian anaknya Mas H yaitu Doggy. Surat itu menjelaskan 2 peluru menembus paru-paru, 1 peluru menembus hati, 1 peluru menembus limpa, 2 peluru lainnya menembus jantung, yang menyebabkan trauma fisik dan kematian. Ia pun teringat tentang kejadian perampokan waktu itu. Dan tiba-tiba Mas H menembak yang mengincar hati, paru-paru, limpa, dan jantung milik John. The fuck do you want? Your liver. Lungs. Spine. By the way, his name was Dougie. Di akhir scene, terlihat Mas H pergi dari situ. Dan entek.